Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT dimanapun kalian berada. Saya Sheryl Amanda dengan NIM 0438835666 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2 mata kuliah basis data mengenai cara pembuatan database di Sampipi menggunakan MySQL atau MariaDB. Nah, sedikit perbedaan dari tugas pertama, di mana di tugas pertama itu kita diminta untuk membuat sebuah ERD sesuai dengan contoh kasus yang ada pada soal. Nah, kalau di tugas kedua ini ERD-nya itu sudah ada, jadi kita tinggal membuat database-nya saja sesuai dengan ERD yang disediakan atau yang tertera pada soal. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, langkah yang pertama itu kita harus punya dulu aplikasi yang bernama Sampipi. Kita bisa download di browser. Kemudian di sini kita aktifkan untuk Apache dan MySQL-nya agar bisa kita jalankan nanti di Sampipi. Langkah selanjutnya itu kita buka browser, kemudian kita cari localhost Sampipi. Nah, jika sudah kita pilih parent directory. Sini ada tampilan, kalian pilih PHP MyAdmin. Kita tunggu sebentar loading. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Disinilah nanti kita akan membuat sebuah database yang sesuai dengan contoh kasus yang ada pada soal. Untuk langkah yang pertama itu, sebelum kita membuat database-nya, kita buat dulu nama database yang akan kita kerjakan. Nah, di sini kita ketikkan kemudian langsung kita buat. Kita tunggu memproses sebentar. Langsung saja kita pilih SQL. Kemudian kita akan menjalankan perintah SQL untuk membuat sebuah basis data sesuai dengan ERD yang ada pada soal. Nah, yang pertama itu saya meng-create untuk tabel dokter terlebih dahulu, di mana untuk tabel dokter ini nanti ada beberapa atribut yang akan kita ketikkan seperti ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja, serta tanggal lahir dokter. Nah, jika sudah, langsung kalian scroll ke bawah, kemudian pilih kirim. Tunggu memproses. Jika sudah seperti ini, kita akan lanjut untuk meng-create tabel selanjutnya. Tabel yang kedua itu ada tabel pasien dokter. Langsung saja kita create table. Kemudian lanjut sama seperti yang pertama tadi. Kita ketik semua atributnya, kemudian primary key, auto incrementnya jangan lupa. Oke, karena cukup memakan waktu yang lama, mungkin akan saya percepat saja supaya lebih singkat. Lanjut untuk create table yang ketiga.
Nah, caranya seperti yang tadi. Kita create table. Kemudian untuk yang ketiga ini kita akan meng-create untuk table pasien. Atribut jenis kelamin di sini kita bedakan untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Artinya ini kita ketik L dan P ini agar nanti ketika kita menjalankan basis datanya kita memanggil untuk laki-laki itu beda dia tabelnya, begitu juga dengan yang perempuan dapat kita bedakan, dapat kita panggil masing-masing sesuai dengan jenis kelaminnya. Seperti itu kira-kira. Untuk tabel pasien ini setelah selesai kita create, kita belum lanjut untuk membuat tabel berikutnya. Ada sedikit perbedaan dengan langkah yang sebelumnya. Nah, untuk di pasien ini kita akan tambahkan dia nama pasiennya, kemudian jenis kelamin serta alamat dan nomor ID pasien. Hasil dari kita masukkan data pasien kira-kira seperti ini. Nanti ini juga bisa kita tampilkan di command prompt. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan create table yang keempat. Itu ada tabel daftar. Kita create table daftar. Caranya sama juga seperti yang tadi. Di tabel yang kelima itu ada tabel administrator. Kita create juga, create table administrator. Kita masukkan semua atributnya, lalu nanti kita kirim. Dan untuk tabel yang terakhir itu kita akan create tabel dokter admin. Untuk caranya tidak ada perbedaan, sama saja seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya itu, sebelum kita melakukan relasi, kita harus melakukan pengaturan foreign key-nya terlebih dahulu, dimana nanti pada field-fieldnya kita akan jadikan foreign key. Contohnya nanti seperti tabel dokter, tabel dokter admin, foreign key-nya itu ada ID dokter serta ID admin. Kemudian tabel daftar, nanti foreign key-nya ada ID pasien dan ID admin. Dan begitu juga seterusnya. Kita akan buat pengaturan seperti itu.
Nah, ini kan sudah semua ya. Jadi sini kita akan lanjut ke desainer. Kita akan membuat relasi antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Relasi ini akan kita sesuaikan dengan contoh yang ada pada modul juga. Cara untuk membuat relasi yaitu pada menu di samping kita pilih Create Relationship. Kemudian kita pilih tabel yang akan kita relasikan. Nah, kita pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key. Kemudian kita pilih field foreign key-nya. Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter, kita pilih ID pasien pada tabel pasien sebagai reference key. Kemudian kita pilih field ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign key. Nah, sini akan saya create satu persatu. Setelah saya menghubungkan relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, itu belum saya rapikan dulu. Karena ketika kita menghubungkan relasi berikutnya di tabel yang lain, itu nanti akan kembali berantakan, sehingga membuat kita lama dalam pengerjaan tugas ini, memakan waktu yang cukup lama, kemudian juga tenaga yang banyak, karena ini menurut saya cukup susah untuk mendrag tabelnya. Makanya nanti saya akan sekaligus rapikan saja jika semua relasi sudah saya hubungkan. Oke, hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Ini semua relasi sudah kita hubungkan. Langkah selanjutnya kita akan beralih ke command prompt. Nah, ini semua database yang kita buat di PHP Admin sudah ditampilkan. Semuanya sesuai, dan yang tadi juga ada yang saya buat itu rumah sakit underscore tugas 2. Langkah selanjutnya kita ketik use nama database yang kita buat tadi. Lalu kita ketik show tables untuk menampilkan tabel yang kita buat tadi di PHP Admin. Nah, seperti ini. Itu tabelnya sudah sesuai, dimana di tabel ini ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian kita akan mencoba memanggil data pasien sesuai dengan basis data yang kita buat tadi. Oke, ini sudah ditampilkan.
di mana ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kemudian yang selanjutnya saya akan coba untuk memanggil pasien dengan jenis kelamin, nama pasien dengan jenis kelaminnya. Nah, ini sudah ditampilkan ya teman-teman, untuk nama pasien dan jenis kelaminnya. Udah ada 6 pasien dengan jenis kelaminnya masing-masing. Langkah selanjutnya saya akan coba memanggil pasien dengan jenis kelamin perempuan. Oke, untuk pasien yang berjenis kelamin perempuan sudah ditampilkan. Di sini ada 3 pasien, ada Kansa, Putri, dan Salsabila. Lanjut untuk tahap terakhir, saya akan coba untuk memanggil pasien yang berjenis kelamin laki-laki dengan perintah yang sama juga seperti di atas. Baik, di sini sudah ditampilkan ya untuk pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini semua sudah sesuai dengan database yang saya buat tadi di PHP My Admin. Mulai dari data pasien yang berisikan ID, nama pasien, jenis kelamin, alamat. Kemudian kita coba memanggil pasien berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan. Selain itu, kita juga sudah mencoba untuk menampilkan data yang berisikan tabel apa saja yang kita buat tadi di PHP My Admin. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada praktikum tugas 2 kali ini. Semoga video yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang ingin mencoba membuat database seperti ini. Bisa lihat video saya. Siapa tahu dapat membantu kalian semua. Oke, terima kasih. Thank you for watching.